Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Rumah Bahasa Inklusif Indonesia mempersembahkan sebuah cerita pendek yang sangat menarik dan menggugah berjudul Harapan di Ujung Jalan. Di sebuah kota kecil yang terletak di kaki bukit, jauh dari keramaian kota, tinggal seorang anak bernama Bimo. Desa itu terpinggirkan, dikelilingi ladang-ladang yang luas. Namun, minim akan akses pendidikan yang layak. Sekolah di sana hanya memiliki satu ruang kelas yang dindingnya sudah banyak retak. Dan guru-gurunya pun hanya sedikit, terbatas oleh dana yang terbatas. Namun, bagi Bimo, dunia ini sudah cukup. Meskipun kadang dunia itu terasa gelap dan membingungkan. Bimo tinggal bersama ibunya, Ibu Ratih, seorang wanita keras kepala yang bekerja sebagai petani. Ayah Bimo sudah lama pergi mencari pekerjaan di kota besar dan tak pernah kembali. Ibu Ratih selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi ia juga sering merasa stres dan lelah, menyalahkan keadaan. Ia berharap Bimo bisa menjadi anak yang pintar, bisa membantu di ladang, dan membanggakan keluarganya. Tapi harapan itu berubah menjadi beban, bukan hanya bagi Bimo, tetapi juga bagi ibunya. Bimo mulai bersekolah sejak usia 6,5 tahun. Dan seperti anak-anak lainnya, ia mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Namun, semakin lama ia merasa semakin kesulitan. Setiap kali mencoba menulis, huruf-huruf di atas kertas seperti melompat-lompat dan berputar. Membaca pun terasa seperti teka-teki yang tidak pernah bisa diselesaikan. Bimo seringkali bingung ketika disuruh membaca kalimat di papan tulis dan malah salah menyebutkan kata. Namun, yang paling membuatnya merasa tertekan adalah reaksi ibunya. "Kenapa kamu bodoh sekali? Kamu harus bisa membaca dengan cepat, Bimo. Tidak ada waktu untuk bermain. Kalau kamu malas, kita tak akan bisa hidup dengan baik," kata Ibu Ratih dengan nada yang keras setiap kali Bimo gagal mengerjakan tugasnya. Bimo tak tahu mengapa ia merasa kesulitan. Setiap malam ia berusaha keras belajar membaca dan menulis berulang-ulang, namun selalu gagal. Hatinya semakin berat dan ia mulai merasa dirinya tidak cukup pintar. Setiap kali Ibu Ratih memarahinya, ia merasa seolah-olah ia tidak pernah bisa memenuhi harapan ibunya. Suatu hari, Bimo merasa sangat frustasi. Ketika pulang sekolah, ia duduk di bawah pohon besar di dekat rumah mereka, menangis tertahan. Saat itulah
Seorang wanita paruh baya bernama Ibu Ani yang baru saja pindah ke desa itu dan menjadi guru di sekolah melihatnya. "Kenapa kamu menangis, Nak?" tanya Bu Ani dengan lembut, duduk di sebelah Bimo. Bimo mengusap air matanya, tidak langsung menjawab. Ia takut jika ia menceritakan apa yang sebenarnya dirasakannya, Bu Ani akan kecewa. Tetapi Bu Ani menatapnya dengan penuh perhatian, membuat Bimo akhirnya bercerita tentang kesulitan yang ia hadapi di sekolah dan bagaimana ibunya selalu marah karena ia tidak bisa belajar dengan baik. Bu Ani mengangguk. "Bimo, kamu tidak bodoh, tapi mungkin cara belajar yang kamu gunakan tidak cocok untukmu. Setiap anak punya cara yang berbeda dalam belajar. Ada yang bisa belajar dengan cepat, ada yang lebih lambat. Itu bukan salahmu." Bimo menatap Bu Ani dengan bingung. "Tapi ibu selalu bilang saya malas. Katanya saya harus lebih pintar." Bu Ani tersenyum dengan lembut. "Kadang orang tua tidak tahu bahwa ada cara lain untuk membantu anak belajar, Bimo. Mungkin ibumu juga kelelahan dan merasa tertekan. Tapi kita bisa coba cara yang berbeda untuk belajar. Kamu mau coba?" Bimo hanya mengangguk, meskipun masih ragu. Bu Ani kemudian mengajaknya untuk berjalan ke rumahnya yang terletak tak jauh dari sekolah. Bu Ani membuka lemari tua di rumahnya dan mengeluarkan beberapa benda sederhana, kertas berwarna, potongan kain, dan beberapa benda kecil seperti biji-bijian dan batu-batu kecil. Kita akan mencoba cara belajar yang menggunakan lebih dari sekedar mata dan telinga. Kita akan melibatkan tanganmu, dan kamu akan merasakan huruf-huruf itu, kata Bu Ani sambil duduk di lantai dengan Bimo. "Coba kamu pegang kain ini, rasakan teksturnya. Sekarang kita gambar huruf A di atas kain ini. Saat menggambar, coba katakan A." Bimo ragu, tetapi mengikuti instruksi Bu Ani. Perlahan ia mulai merasakan bentuk huruf A di atas kain dan mendengar suara A yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa kali latihan, ia mulai merasa sedikit lebih nyaman. Kemudian, Bu Ani melanjutkan dengan menggunakan biji-bijian untuk membentuk kata-kata. Dan Bimo diminta untuk menyusun dan membaca kata-kata itu dengan suaranya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Bimo mulai merasa lebih percaya diri. Ternyata belajar tidak harus selalu menggunakan buku atau papan tulis saja. Dengan bantuan Bu Ani, ia bisa merasakan dan membentuk huruf-huruf dengan tangannya, dan suara-suara yang ia dengar mulai lebih mudah dikenali.
Suatu sore, setelah beberapa minggu belajar dengan cara yang berbeda, Bimo pulang dengan senyum lebar. Ibu Ratih yang sedang mencuci pakaian di halaman melihat anaknya datang dan langsung bertanya, "Apa yang kamu bawa pulang hari ini?" Bimo dengan hati-hati mengambil selembar kertas dan menunjukkan tulisan yang ia buat. "Ibu, lihat, saya bisa menulis kata ini." Ibu Ratih memandang tulisan itu dengan mata yang sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya ia melihat Bimo menulis dengan jelas tanpa kebingungan. Matanya berkaca-kaca. "Kamu bisa, Bimo. Kamu bisa," bisiknya. Bimo tersenyum. Ia tahu ini baru awal dan perjalanan belajarnya masih panjang. Tetapi ia merasa ada harapan di ujung jalan. Dengan cara yang lebih penuh kasih dan pemahaman, ia bisa belajar. Dan ia tahu tidak ada yang lebih penting daripada merasa dihargai dan dimengerti. Di desa itu, di tengah segala keterbatasan, Bimo menemukan jalannya sendiri. Dan lebih penting lagi, ia belajar bahwa terkadang harapan bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.